Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar ISPI yang keempat. Yang kami ambil tema clay sebagai bahan alternatif menurunkan clinker faktor di industri semen. Webinar ini terselenggara atas dukungan dari Asosiasi Semen Indonesia dan ThyssenKrupp Industrial Solution. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah bergabung dalam webinar ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam kondisi sehat. Kami berharap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tetap menjaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan terkait pandemi yang sampai saat ini masih belum juga berlalu. Perkenalkan, nama saya Arif Sahlan yang akan bertindak sebagai moderator pada webinar kali ini. Tidak lupa saya mengucapkan selamat siang pada Pak Widodo Santoso sebagai Ketua Asosiasi Semen Indonesia, yang pada webinar ini akan menyampaikan pesan-pesan terkait inovasi untuk meningkatkan efisiensi pabrik semen. Selamat siang juga untuk Pak Anton Sumardianto sebagai presenter pertama. Selamat bergabung Pak, dan good morning Mr. Leo Fit as the second presenter. Welcome to join in this webinar. Good morning, everybody. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Dari data yang kami catat, tercatat ada 250 peserta yang mendaftar pada webinar ini, tapi hingga saat ini masih 158 yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sisanya masih bisa bergabung sebelum acara inti kita mulai. Dari 250 peserta yang mendaftar ini, sebagian besar dari pabrik semen di Indonesia. Ada juga dari kalangan profesional, dari industri precast, beberapa dosen dari beberapa universitas, ada juga bapak adik-adik mahasiswa yang mungkin tertarik dengan materi ini, kemudian juga ada kalangan swasta dan kalangan umum. Sebelum webinar kita mulai, perlu saya sampaikan tata tertib terkait webinar ini. Pertama, pada saat webinar dimulai, panitia akan menonaktifkan mikrofon semua peserta, kecuali bagi yang sedang menyampaikan materi. Yang kedua, panitia akan mengirimkan Google Form pada saat presentasi berlangsung, dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan mengisi form tersebut. Satu Google Form untuk satu pertanyaan, sehingga bagi bapak, ibu yang ingin mengajukan lebih dari satu pertanyaan, silahkan mengisi Google Form itu kembali. Jawaban akan disampaikan oleh pembawa materi setelah materi selesai disampaikan. Khusus untuk materi yang akan disampaikan oleh Mr. Leo Fit, Bapak, Ibu-ibu dapat mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Nanti akan kita bantu untuk translate agar Mr. Leo dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan baik. Yang ketiga, untuk informasi yang perlu disampaikan pada saat presentasi berlangsung, silahkan menggunakan chat yang tersedia di dalam Zoom meeting ini. 4, setiap peserta yang mengikuti webinar ini hingga akhir akan disediakan e-certificate. Untuk kepentingan pengisian e-certificate ini, mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mengisi daftar hadir yang akan panitia kirimkan pada saat sesi kedua berakhir. Dan yang terakhir, akan disediakan souvenir bagi yang beruntung. Demikian tadi adalah tata tertib untuk webinar kali ini. Webinar keempat ISPI kali ini akan menampilkan 2 materi utama sebagai berikut. Yang pertama, potensi sumber daya clay untuk pembuatan aktivitas clay di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Anton Sumardianto, MM, selaku Senior Mining Engineer. Yang kedua, materi dengan judul Activated Clay Technology
yang akan disampaikan oleh Mr. Leo Fit selaku Product Manager Activated Clay ThyssenKrupp Industrial Solution. Sebelum memasuki sesi inti, mari kita dengarkan sambutan Ketua ASI Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA terkait dengan perkembangan industri semen Indonesia saat ini dan dukungan beliau terhadap inovasi di industri semen. Waktu kami berikan kepada Bapak Widodo. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan melakukan webinar ISBI seri 4 dengan judul clay sebagai bahan alternatif clinker untuk menurunkan clinker faktor menurut saya di industri semen. Bapak sekalian, dari unsur industri semen, kemudian dari unsur pemerintah, bisa dari perindustrian ataupun PUPR ya, kalau hadir, kemudian dari perusahaan industri lainnya, kemudian dari universitas kalau ada. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Acara ini sangat penting menurut saya karena ini hasilnya akan menurunkan cost production. Karena pemakaian klinkernya relatif bisa sampai 50%, 40%. Kemudian yang kedua adalah menunjang program pemerintah dalam menurunkan gas rumah kaca. Karena kita tahu semua pabrik semen adalah salah satu industri yang terbesar dalam adanya emisi gas rumah kaca. Untuk itu perlunya industri semen melakukan efisiensi sehingga gas rumah kaca atau CO2 yang keluar cerobong itu relatif kecil. Kemudian juga ini perlu dilakukan karena bahan bakunya itu melimpah. Ini karena clay yang diolah untuk menjadi bahan alternatif di penggilingan semen mill. Ini kira-kira semoga produk baru ini merupakan salah satu daripada semen ramah lingkungan, barangkali termasuk kategori semen hidrolik, di mana jumlah tenggar waktunya tidak dibatasi, yang penting kekuatannya dan karakteristik daripada hasil konstruksi betulnya itu memenuhi syarat. Bapak sekalian, sedikit saya sampaikan perkembangan industri semen sampai dengan November. Jadi sesuai dengan kondisi COVID ini, semen juga kena. Dalam negeri itu industri semen itu turun sampai dengan November sekitar 10,5%. Jadi kalau lihat di gambar Bapak sekalian, di Sumatera sampai dengan November minus 4,2%. Ya. Di Jawa itu paling besar minus 13,2%. Kemudian di Kalimantan minus hampir 11%. Di Sulawesi misalnya bagus juga minus 11,2% sampai dengan November. Bali dan NTT dan Timur Nusa Tenggara minus 11,1%. Indonesia Timur luar biasa meningkat. Nah, ini luar biasa meningkat 13,2%. Hingga total Indonesia konsumsi dalam negeri sampai dengan bulan November itu minus 10,2%. Namun kondisi ini tertolong dengan adanya ekspor, peningkatan, di mana tahun lalu sampai dengan November itu hanya 6,1 juta ton, saat ini bisa mencapai 8,5 juta ton. Jadi ada peningkatan, sehingga ini menurunkan kondisi dalam negeri yang terpuruk. Total dalam negeri plus luar negeri konsumsinya 65,6%,
atau turun 5,8%. Jadi alhamdulillah hanya sekitar 6% penurunannya. Kemudian dilihat ini di layar ini dilihat bahwa Cina masih dominan dalam ekspor, nomor 2 Bangladesh 30%, kemudian Australia 12%, Filipina dan Timor Leste, Taiwan dan lain-lainnya itu banyak yang kecil. Ini kira-kira kondisi ekspor yang sampai dengan Oktober sampai November ini totalnya 8,5. Kita harapkan bulan Desember bisa 600.000 ton minimal, sehingga nanti sekitar 9 sampai 9,2%, 9,2 juta ton sampai dengan akhir tahun. Oke, saya kira lanjut aja, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kira-kira gambaran prognosa kebutuhan semen tahun 2020. Di mana terlihat di situ triwulan 1 itu 14 juta, sekitar minus 6,8%. Triwulan 2 itu minus 8,4%, sehingga semester 1 itu minus 7,6%. Ini semester 1, kemudian di mana semester 2 kita lihat triwulan 3 itu minus 11,6%, jadi sekitar 17 juta ton. Kemudian triwulan 4 itu minus 12%, hingga semester 2 itu minus 11,2%. Terlihat di sini bahwa semester 1 itu lebih kecil penurunannya dari semester 2. Kenapa? Semester 2 tahun lalu itu luar biasa infrastruktur, besar-besaran menyelesaikan proyeknya. Sekarang ini COVID, jadi anggaran infrastruktur sudah turun, sehingga otomatis semester 2 ini dari tahun lalu ya minus 11,2%. Sehingga total, perkiraan total konsumsi dalam negeri ini sekitar 63 juta ton, atau sekitar 10% turunnya. Kira sampai dengan Desember. Kemudian gimana perkiraannya? Ini perbandingannya. Perkiraan kebutuhan tahun 2020 ya, ini kita lihat bahwa dalam negeri turun 10% atau 62 juta, ekspor 9 juta, total 71 juta ton. Ya. Kemudian utilisasinya itu hanya 64%. Nah, ada ekspor. Kalau nggak ada ekspor, ya di bawah 60%. Kemudian perkiraan kebutuhan semen tahun 2021. Ya. Dalam negeri kita harapkan naik 8%, ya, atau 68 juta ton. Kenapa 8%? Karena saya perkirakan tidak akan sebesar 2020 tahun 2019, ya. Karena ini COVID ini mungkin April Mei baru mulai reda, itulah mulai peningkatan pemakaian semen. Jadi untuk naik seperti tahun 2019 itu susah. Kalau naik 10% berarti konsumsi dalam negeri sama dengan tahun 2019. Tapi kelihatannya ini susah dijangkau, sampai karena ya tadi untuk sampai Maret masih terus ya, COVID masih kendala, diharapkan semester 2 sudah mulai lancar. Jadi perkiraan kami hanya 8% kenaikannya tahun 2021 dibanding tahun 2020. Tapi kalau dibanding 2019 masih kalah, masih lebih besar tahun 2016. Kemudian ekspornya kita harapkan naik ya, dari 9 juta naik 10 juta, sehingga total kebutuhan semen tahun depan dalam negeri dan ekspor itu 78 juta ton atau naik sekitar 10%. Nah, ini karena ada penambahan ekspor 1 juta ini. Sehingga utilisasi sekitar 68%, naik dari 64 menjadi 68%. Nah ini kira-kira Bapak sekalian kondisi daripada industri semen sampai dengan November, akhir November. Kurang lebih mohon maaf, selamat di seminar. Semoga bisa dimanfaatkan apa yang disampaikan oleh dari Mr. Leo tadi.
Nah, tentunya nanti ada investasi yang akan dibutuhkan. Namun harapan saya investasi ini manfaatnya akan lebih besar untuk jangka panjang. Ini kan dari pembukaan dari saya. Bapak sekalian, akhirnya izinkanlah saya mengucapkan pantun. Jalan-jalan ke kantor istri. Jangan lupa membawa sekotak roti. Mari kita mempersiapkan diri agar tahun depan kita lebih berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.